Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kalau ada teman gue Rama, pasti HP-HPan kita. Kita akan nge-review HP, tapi pasti selalu yang kita review adalah audionya. Nah, kali ini kita akan membandingkan Samsung A71 dari driver sama Realme 6 Pro yang baru saja launching, belum sebulan ya, 2-3 minggu lah ya. Lumayan lama tapi masih grass lah ya. Memang harganya agak beda sih. Ini di kisaran 6,6, 6,4, ini di kisaran 4,4. Memang agak jauh sih. Tapi secara spek nggak terlalu jauh sebenarnya. Makanya kita akan bandingkan dua ini karena ternyata cukup banyak yang membandingkan dua ini. Nah, kira-kira perbandingan audionya seperti apa? Kita akan bahas. Nah, Music Lover, yang pertama kita akan bicarakan speknya dulu supaya Music Lover tetap tahu speknya dari A71 sama Realme 6 Pro ini apa gitu. Silakan Ram, lu yang hafal. Kalau A71 pakai Super AMOLED. Okay. Terus belakangnya ini plastik. Isi plastik ya. Tapi keren ya. polikarbonat kayaknya. Kameranya juga udah ada 4. Terus pakai Snapdragon 730 bukan yang G. Ada jack audio, speakernya di bawah. Masih mono ya satu ya. Masih mono. Baterainya 4500 mAh. Lumayan lah. Kalau yang Realme. Yang Realme 6 Yang Pro. Realme itu pakai Snapdragon 720G. Malah pakai yang G, cuman beda 10 angka doang. Tapi ini lebih lama kan? Yang 730 ini lebih terbaru. Oh ya, ini lebih baru. Bukannya 720G lebih baru? Bukan. Oh, oke. 720G. Terus habis itu RAM-nya 8GB. Internal storage-nya 128GB. Terus kameranya ada 4 juga. 4 tambah 2, 6. Makanya Realme 6 kayaknya. Iya, depannya 2 sih, ya bener. Terus habis itu yang gue suka itu belakangnya. Ya, belakangnya kilat. Kece sih. Kece banget. Baterainya 4300 mAh. Oh, lebih gede ini ternyata ya? Ya. Oke. Tapi ini ngecasnya 30 watt. Buset, nggak sejam lah. Kenceng banget ya. Nggak sampai sejam kali udah full kali ya. Terus layarnya OLED 90 Hz. Iya. Ya, harga segini murah. Iya. Jarang. Ini belum 90 Hz ya, masih berapa sih? 60 normal. 60. Oke. Nah, itu dari speknya Music Lover. Nah, sekarang kita akan bandingkan audionya. Seperti biasa yang kita bandingkan adalah yang pertama speakernya, kemudian yang kedua recording mic-nya, kemudian yang ketiga output dari jack 3,5, dan yang terakhir output dari wireless-nya. Nah, yang sekarang kita akan bandingkan adalah suara dari speakernya seperti ini. Nah, Music Lover, seperti itu bunyinya. Nah, Ram, gimana menurut lu? Kalau yang Realme dulu lah. Realme agak kurang ya kalau ininya, separasinya. Ya, detailnya kayaknya agak kalah sih. Tapi powernya gede banget loh. Powernya gede. Kenceng. Ya. Lebih tebal, lebih kenceng. Tapi ya gue setuju sih. Clarity-nya, detailnya kayaknya nggak sebagus yang ini ya. 71 gitu. Tapi ini dua-dua speakernya masih ini ya. Mono. Ya, kalau speaker mono, Music Lover kita nggak bisa ngedengerin kayak soundstage, imaging, kemudian positioning kita nggak bisa. Karena kita butuh dua speaker untuk menentukan itu. Jadi kalau mono kan dari tengah semua bunyinya. Nah, kalau yang A71 lebih detail, gue setuju, gue suka. Ya, walaupun dia nggak segede ini bunyinya, ya lebih kecil, lebih tipis, tapi lu bisa dengerin separasinya lebih baik. Jadi separasi instrumennya lebih baik, clarity-nya lebih baik. Jadi lebih jelas gitu detail-detailnya. Ya. Jadi untuk ini sih gue secara teknis gue lebih suka ini kalau kita bicara teknis. Sama ya. Kalau misalnya tuning suara ya pasti orang pasti suka yang kencang aja, yang ini gitu ya. Tapi kalau kencang-kencang tanpa detail juga ya kurang enak juga sih ya. Apalagi mau nonton film ya. Tapi sekarang itu jarang juga orang nonton film pakai speaker HP. Oke, anyway itu untuk speakernya. Nah, sekarang untuk mic recordingnya. Ini adalah rekaman
Realme 6 Pro. Realme 6 Pro. Ini adalah rekaman audio dari Samsung A71. Rekaman audio dari Samsung A71. Nah, untuk mic recordingnya, kalau yang Realme, ini menurut gua, ini apa ya? Powernya kalau di speakernya kan gede gitu ya. Yeah. Begitu di mic-nya itu loyo loh. Jadi powernya nggak ada gitu kalau di audio recordingnya. Di mic-nya ini kayak powernya kurang, kemudian tipis, kemudian apa? Detailnya ya cukupan lah, nggak terlalu gimana-gimana. Ya cuman yang gue rasakan memang powernya jadi lemah gitu. Yeah. Jadi otomatis semuanya detailnya jadi nggak sebagus kayak yang lain gitu. Yeah. Nah kalau 71 gimana? Bagus sih, lebih detail, dapat lebih jernih. Lebih tebal, ya lebih ada bodinya, bassnya lebih ada, jadi lebih lengkap gitu kalau yang A71 kalau di kuping gua. Kalau yang Realme 6 Pro itu kayak frekuensi responnya kayak cuman di tengah aja gitu, kayak cuman ya udah, cuman di antara mungkin dari frekuensi 200 sampai 2000 atau sampai 4000 gitu doang. Kalau ini kayaknya kerasa lebih luas gitu, jadi sampai di bawah juga kita masih bisa dengerin, lebih tebal, lebih berisi, lebih luas lah ininya frekuensi responnya dibanding dengan Realme 6 Pro. Ya jadi kalau dari mic sepakat ya. Ini lebih oke ya. Pastinya. Oke, nah sekarang dari output 3,5-nya. Yang pertama, music lover yang perlu dicatat, ini pengalaman gue ya, gue nggak tahu nanti orang gimana. Tapi Realme 6 Pro kalau lu nyalain Dolby Atmos-nya itu suaranya ngaco buat gue ya, di kuping gue, nggak tahu unit gue ya, dia emang kayak gitu, tapi gue nggak suka. Jadinya kayak soundstage-nya kecil, kemudian frekuensi responnya kayaknya cuma jadi di tengah, terus detailnya kurang, bassnya juga jadi lemah gitu, nggak ada impact-nya, entah kenapa. Tapi begitu gue matiin Dolby Atmos-nya untuk Realme ya, beda banget. Beda. Jadi lebih bagus. Padahal kan harusnya kan kalau Dolby Atmos kita nyalain kan jadi lebih bagus. Kalau di unit gua, entah nggak tahu loh kenapa ini. Kayaknya sih bukan karena ada problem, tapi kayaknya memang Dolby Atmos-nya dia mungkin tuningnya agak kurang kali ya, atau agak berbeda gitu sama yang lain. Iya. Kalau dulu sih saya pernah ini ya Om ya, LG V40 itu juga ada Dolby-nya. Emang ngebusnya sama ngebus mid, tapi dia ada ngebus soundstage-nya. Kita nggak tahu apakah tuningnya, apakah ini nggak dituning atau gimana. Kan biasanya kalau yang HP 4 jutaan dituningnya ya udah gitu. Asal tuning, asal dikasih buat ramein aja kan, gitu. Ya, tapi yang pasti harusnya kan jadi bagus ya. Ini kayaknya gue nggak ngerti, mungkin mereka kurang perhitungan sama masalah Dolby Atmos-nya gitu ya. Nah, jadi anyway itu pengalaman ya. Jadi saya sih rekomendasi untuk dimatiin aja Dolby Atmos-nya itu, soalnya akan lebih lebih natural gitu. Nah, untuk teknis suara sama tuning suaranya, Realme, gua sih pribadi ngerasa bassnya memang nggak terlalu gede ya. Jadi cenderung agak sedikit lambat, nggak terlalu gede. Terus impact-nya juga nggak punch-nya agak kurang kalau menurut gua ya. Mid-nya sih lumayan sih, mid-nya dia agak sedikit lumayan, positioningnya agak di depan gitu ya. Kalau treble-nya di kuping gua lumayan sih, nggak terlalu nggak terlalu roll off lah, jadi masih ada dapat lah sedikit treble-nya. Nah untuk tuning suaranya di A71 gimana? Gua kan udah dengar juga. Tadi saya ngetes pakai metal. Oke. Bassnya tuh ikutin lah. Kalau dapat ngejar, berarti speednya oke. Ya, punch-nya dapat. Punch-nya dapat, speednya oke, detail ada. Oke. Terus apa lagi? Mid-nya lebih clear. Ya, gue setuju. Mid-nya lebih clear, walaupun memang dia posisinya kayaknya lebih mundur, lebih ke belakang, tapi dia lebih ya lebih jernih di vokalnya gitu ya, lebih jernih. Treble juga lebih jernih. Untuk teknis suara, soundstage, imaging, 3D imagingnya ini kerasa memang levelnya agak berbeda ya. Beda juga harganya. Ya beda harganya juga, tapi ya teknis udah nggak usah diomongin lah. Ini memang secara teknis udah lebih baik, clarity, separasi, soundstage, mau kita ngomongin positioning, transient, ya
semua ini lebih baik gitu, lebih presisi transiennya. Yang gua notice banget sih transiennya ini lebih presisi sih, jadi kerasa apa ya, ya bener kalau dia cepat dapet, kalau dia lambat juga kerasa, kalau dia keras atau kecil juga bisa ngikutin gitu. Ini jauh lebih bagus gitu. Oke, sama ini kan juga ada Dolby Atmos-nya, ya kan? Nah, kalau ini Dolby Atmos-nya lu nyalain, lebih bener. Jadi beneran kerasa soundstage lebih luas, lebih tebal, imaging-nya jadi lebih gede gitu. Emang bener gitu. Jadi untuk poin output 3,5 kayaknya sih jauh ini ya. Satu lagi. Terus jadi daily ya. Ya makanya untuk sebentar jadi daily. Nah, sekarang kita akan bahas yang wireless-nya. Oke, nah sekarang kita akan bandingkan kalau kita pakai wireless. Nah, pakai wireless ini juga unik. A71 pakai wireless, menurut lu gimana? Turun. Iya sama. Jadi kualitas audionya kayaknya agak turun dibanding kabel. Nah, kalau Realme sama-sama aja gitu, nggak banyak berubah dari kabelnya sama dari wirelessnya. Entah kenapa ini ada apa ya? Ada fenomena apa ya? Kalau yang handphone yang high end, kalau dari kabel ke wireless itu dia menurun. Tapi kalau yang di middle end atau yang agak di bawah gitu, dia antara wireless sama kabelnya itu so-so lah, nggak banyak jauh beda. Bahkan ada beberapa kasus yang kayak kemarin kita bahas, malah di wirelessnya lebih bagus, gitu. Nah ini unik. Nah yang Realme 6 Pro itu kurang lebih sama. Cuman mungkin apa ya, mid-nya kayak lu kerasa nggak sih dia agak sedikit lebih harsh aja, lebih kasar aja. Itu doang gitu. Yang lainnya sama-sama aja. Nah begitu ini turunnya lumayan loh, kerasa. Jadi lebih tipis, kemudian transiennya jadi lebih lemah loh. Jadi nggak sebagus yang kalau pakai kabel. Terus sound stage-nya jadi sedikit lebih kecil yang kalau di kuping gua. Ya, entah kenapa ini fenomena unik untuk dari wireless-nya. Jadi kalau untuk wireless, menurut gue sih jadi seimbang sih ya. Nggak bisa dibilang ini lebih menang karena dia menurun. Ini standar-standar aja gitu. Ya, jadi untuk wireless kayaknya seimbang lah. Kayak reviewnya dari awal kesimpulannya, speaker A71 lebih detail karena teknisnya lebih bagus. Mic A71 karena lebih bagus, powernya lebih ada, detailnya lebih bagus. Output 3,5 bagus. A71 juga menang. Wireless seimbang. Ya, jadi secara overall kayaknya sih A71 lebih menang ya. Tapi ya tetap mesti nyobain sendiri, mesti percaya sama kuping sendiri dan selalu audisi. Oke, kayaknya itu aja dari kami Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Salah spek dulu ya. Spek dulu. Salah nanti di-cut ya.